Saudara, setiap orang ketika badannya enak dan sehat, dia bisa menikmati makanan dengan baik. Sebaliknya, pada waktu tubuhnya itu lemah, sakit, dia kehilangan nafsu makan. Untuk membangkitkan kembali nafsu makan, orang perlu mengonsumsi semacam daun pepaya yang pahit, atau temulawak, atau asupan lain yang membangkitkan nafsu makan. Tuhan memang menanamkan nafsu di dalam diri manusia, supaya manusia bisa berkembang dengan baik. Nafsu makan misalnya, membuat manusia ingin makan dan menikmati asupan-asupan yang membuat tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Juga manusia mempunyai nafsu untuk menang. Itulah yang menjadi energi bagi dia untuk berjuang. Dengan kata lain, saudari dan saudara, nafsu itu adalah sesuatu yang positif. Sayang, seringkali ada roh jahat yang memasuki nafsu manusia. Dan pada saat itulah nafsu berubah menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya mencelakai dan mencederai manusia. Santo Yakobus mengatakan bahwa karena hawa nafsu manusia membunuh. Doa yang hanya dipakai untuk menuruti hawa nafsu juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Akibat cinta akan dunia yang diwarnai dengan nafsu yang terlalu besar, manusia menjadi musuh Allah. Karena itu, manusia perlu hati-hati dalam mengelola hawa nafsunya. Hawa nafsu memang harus dikendalikan, karena apabila tidak dikendalikan, dia bisa mencelakai manusia. Bahkan, cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu pun kehilangan nilai mulianya. Objek hawa nafsu, saudari dan saudara, bukan hanya hal-hal yang sifatnya material. Objek hawa nafsu itu bisa hal-hal yang tidak kelihatan, seperti kekuasaan, jabatan, ambisi, iri hati, dan sebagainya. Itu membuat manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Karena itu, manusia perlu sekali belajar untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kita belajar bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun itu bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Bukankah murid-murid Sang Guru Kehidupan juga bertengkar satu sama lain untuk berbicara dan memperebutkan siapa yang terbaik di antara mereka? Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa hawa nafsu itu bisa melanda siapapun juga, baik mereka yang jauh dari Tuhan maupun orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena itu, lembaga agama dan orang-orang beragama pun menjadi korban hawa nafsu. Bukankah kita menemukan juga di antara orang-orang beragama itu yang iri hati, membenci, saling menyingkirkan, karena mereka ingin memperoleh posisi dalam agama itu. Ada orang-orang yang karena hawa nafsunya ingin tampil di muka, ingin menjadi orang yang memimpin yang lain supaya dia mendapat pujian. Di situ agama itu kemudian menjerumuskan manusia ke dalam hawa nafsu. Sangat penting dalam hidup kita ini kita mewaspadai hawa nafsu itu. Pikiran-pikiran yang bersih dan benar, suci dan rendah hati, biasanya menjauhkan orang dari hawa nafsu. Dan sikap yang bijaksana menolong orang untuk bebas dari hawa nafsu. Karena itu begitu penting pesan sabda Tuhan supaya kita mengendalikan hawa nafsu. Dan supaya kita menyadari bahwa siapapun kita, entah kita jauh atau dekat dari Tuhan, kita tidak bebas dari hawa nafsu. Hanya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang suci dan murni, dibebaskan dari hawa nafsu.